Vincenzo dalam bahasa Italia artinya penakluk. Song Joong Ki adalah Vincenzo, anak angkat Fabio Mafia Italia yang baru saja ditinggal ayahnya meninggal dan terjadi perebutan kekuasaan dengan saudara angkatnya. Ia memilih kembali ke Korea dengan target 1 bulan membantu menyelesaikan bisnis sang ayah, yaitu membantu pengusaha Cina mempertahankan sebuah plaza bernama Gemga. Setelahnya, ia ingin pergi ke Malta. Sesampainya di Korea, ia tertipu oleh sopir taksi palsu dengan modus minuman berisi obat bius dan semua hartanya raib. Penipu itu diperankan oleh Jin Suk-kyo. Bak reuni karena keduanya baru saja tampil bersama di film Space Sweeper. Plaza Gemga menjadi istimewa karena di bawah salah satu kamarnya terdapat berangkas emas batangan. Namun entah bagaimana terlibat konflik dengan perusahaan bernama Bubble Konstruksi. Hampir semua penghuni Plaza Gemga sudah pindah, kecuali 7 warga yang bertahan karena didukung oleh seorang pengacara Hong Yu-chan yang diperankan oleh Yoo Jae-myung dan dijanjikan oleh pemilik gedung akan tetap diberikan izin tinggal kembali setelah gedung dipugar. Musuh sebenarnya sudah muncul, direktur Bubble Group dan ada sosok misterius pemain hoki. Ada kutipan menarik dari Hong Chae-yong, di Korea menjadi pengacara tidak hanya bertarung melawan sesama pengacara, tetapi juga kepolisian, kementerian, kejaksaan dan hampir semua lembaga negara. Semua karena kartel dan itu tergambar jelas dalam drama ini. Chae-yong memang berseteru dengan ayahnya, namun sepertinya ia masih punya hati nurani, terbukti ia khawatir dengan keselamatan ayahnya saat bangunan Gemga Plaza hendak dirobohkan. Pak Hong tahu klien seorang ibu yang dipenjara dan sedang sakit adalah ibunya Vincenzo. Beliau menasihati sebaiknya Vincenzo menemui sang ibu agar tidak menyesal. Sementara grup Bubble makin brutal, sekelompok peneliti yang dikarantina di sebuah villa dibunuh secara tragis dengan modus kebakaran akibat kebocoran pipa gas LPG. Saksi kunci yang bisa membuktikan bahwa obat baru buatan Bubble Farmasi yang mengandung unsur narkotika juga telah tertangkap. Ending episode 3 sangat mengejutkan. Vincenzo dan Pak Hong yang sedang minum di sebuah kedai ditabrak oleh sebuah truk yang bisa diduga atas perintah grup Bubble. Rest in peace untuk Pak Hong yang meninggal setelah ditabrak oleh orang suruhan Myung-hae. Vincenzo koma selama 10 hari dan bangkit untuk membalas dendam dengan cara ala mafia. Chae-yong sadar akan perbuatannya dan memilih untuk meneruskan kantor advokat ayahnya membela mereka yang lemah. Peristiwa kematian sang ayah menjadi titik balik. Perlawanan Vincenzo, Chae-yong and the gang, orang-orang yang terzolimi ala mafia Italia mulai diperlihatkan dengan sentuhan kesantunan ala Korea misalnya tanpa merenggut nyawa. Chang Jun-woo sebagai the real boss of Bubble Group mulai menunjukkan sifat aslinya yang menyeramkan jauh dari kata lugu dan lucu yang selama ini ditampilkan dalam karakter anak magangnya di Wusang. Vincenzo sudah menyadari bahwa Pak Jang bukanlah direktur asli grup Bubble, namun sepertinya belum menyadari siapa direktur yang asli. Perseteruan antara tim Wusang yang dipimpin oleh pengacara Myung-hae versus Chae-yong and tim semakin seru. Setelah balas dendam dengan membakar pabrik Bubble Farmasi, target berikutnya adalah Bubble Kimia yang selama ini ditengarai sebagai perusahaan penggoreng saham dan ternyata dalam praktiknya bahan kimia yang sedang diproduksi berdampak pada kesehatan para peneliti di laboratorium. Naasnya, kakak biksu di Plaza Gemga menjadi salah satu korban. Pertarungan selanjutnya akan lebih seru di ruang sidang antara tim hukum Wusang dan Capuragi. Penggagalan sidang perdana kasus farmasi Bubble penuh drama dan kelucuan strategi buatan Vincenzo yang berlapis-lapis. Ini ibarat pepatah kancil lawan kancil sama-sama cerdik. Chang Jun-woo akhirnya mengungkapkan identitas aslinya sebagai bos grup Bubble di depan bos Wusang dan pengacara Myung-hae. Perseteruan terbuka mereka dengan Vincenzo CS kembali memanas. Setelah semua saksi potensial diskriminalisasi agar gugur dan tidak layak memberikan kesaksian di persidangan, benar-benar mafioso cara-caranya.
Fakta-fakta latar belakang para penghuni Gemga Plaza juga sedikit demi sedikit mulai di-reveal dan jadi pengembangan karakter serta kejutan menarik bagi penonton. Seperti Lee Chul-wook dan istri yang ternyata jago berkelahi terbukti saat menghajar para penyusup yang masuk kamar Vincenzo. Tak Hong Sik yang selama ini kita kenal sebagai penjahit dan tukang laundry ternyata memiliki kemampuan berkelahi menggunakan senjata gunting atau pisau yang lihai. Nyaris saja para preman pedang ganda yang dikirim grup Bubble mati di tempat. So Miri, sang guru les piano ternyata adalah hacker. Kalau Pak An Gi-sok, kita sudah tahu bahwa selama ini adalah agen eksekutif di Badan Intelijen Nasional yang sengaja menyamar untuk menyelidiki Vincenzo. Dalam episode 11 dan 12, perannya mulai signifikan dengan membantu saat Vincenzo ditangkap kejaksaan dan mencari identitas sebenarnya Jang Han-sok di Bubble. Sebuah fakta baru terungkap bahwa ada sebuah file milik Badan Intelijen Nasional yang selama ini sengaja disembunyikan karena berisi kejahatan, korupsi, dan kolusi para pejabat negara, penegak hukum, dan pihak swasta. Dalam hal ini, grup Bubble juga terlibat telah diretas dan file aslinya dihapus. Sebuah file dokumen yang bernama Guillotine tersebut berdasar informasi dari Pak An Sang, agen BIN Korea, diretas atas perintah mafia Cina bernama Shaolin. File rahasia yang bisa menghebohkan Korea itu disebut disimpan oleh Shaolin bersama hartanya di suatu tempat rahasia di Korea. Bagi sobat yang mengikuti drama Vincenzo pasti langsung paham. Mafia Cina yang dimaksud adalah klien Vincenzo, pemilik emas batangan di bawah kuil Buddha di gedung Gemga. Kini tambah hal menarik lain, yaitu fakta bahwa di antara tumpukan emas tersebut ada sebuah file yang bisa mengguncang para politisi, penegak hukum korup, bahkan bisa menghancurkan grup Bubble. Episode 12 diakhiri dengan scene yang membuat penasaran. Vincenzo dan Mr. Choi berhasil membuat warga Gemga piknik dengan bantuan Chaeyoung dan kawan-kawan. Mereka berdua berhasil masuk ke ruang rahasia. Benar saja mitos emas batangan itu benar adanya. Namun dalam euforia itu, Pak Choi menodongkan pistol kepada Vincenzo. FYI, Pak Choi yang sebelumnya berusaha mencuri emas dari Vincenzo ternyata mengincar file Guillotine juga dan terungkap bekerja sama dengan jaksa yang masih di jalan yang lurus dengan tujuan sama, menghukum grup Bubble dan kroni-kroninya. Detail lain yang diungkap dalam episode 14 adalah sosok So Miri yang kita kenal selama ini sebagai guru les piano ternyata sebelumnya adalah seorang hacker yang kemudian terlibat dalam proyek pembuatan ruang penyimpanan emas Wang Shaolin sebagai pembuat keamanan digital. Dengan demikian, ada harapan ruang rahasia yang kembali terkunci akibat perseteruan Pak Choi dan Vincenzo bisa dibuka. Ada istilah menarik yang dihadirkan dalam episode 13 dan 14 kali ini, yaitu tentang cara Bubble Group mencuci uang hasil bisnis haramnya serta cara mereka menghindari setoran pajak ke pemerintah, yaitu dengan membuat perusahaan cangkang. Ini menarik karena bukan hanya sebuah istilah dalam drama, namun dalam dunia nyata memang benar adanya. Mafia, koruptor, dan para pengemplang pajak tidak sedikit menggunakan cara ini. Agak absurd ternyata yang menyelamatkan Vincenzo dari anak buah Paolo adalah Inzaghi, burung merpati yang biasa berada di balik jendelanya. Mereka masih berkutat mencari cara menghancurkan grup Bubble setelah berhasil mendapatkan data penting dari galeri seni. Sayang, jaksa Jung justru membelot di last minute dan berbalik berpihak ke grup Bubble dengan meminta imbalan jabatan. Kabar baiknya, file Guillotine ternyata ada di tangan Vincenzo dan beberapa data intelijen coba dimanfaatkan untuk menyeret Han Jan-sok ke penjara, salah satunya lewat media Dechang yang tadinya akan digunakan grup Bubble sebagai media pencitraan untuk menaikkan saham. Ending episode 15 tragis. Pemimpin media Dechang dibunuh oleh grup Bubble di depan mata Vincenzo dan menjebaknya sebagai tersangka. Kali ini Myung-hee dan Hang Sok sudah kelewatan dengan membunuh ibu Vincenzo. Padahal chemistry keduanya sebagai ibu dan anak baru saja bagus-bagusnya.
Tak pelak ketika tahu apa yang terjadi pada sang ibu, Vincenzo sangat murka. Tak perlu waktu lama, dengan bekal rekaman CCTV rumah sakit, ia segera memburu sang pelaku dan memaksa memberitahu siapa yang menyuruhnya. Sudah bisa kita duga, tidak lain tidak bukan, tentu saja bos grup Bubble. Mereka yang sedang party merayakan keberhasilan membuat Vincenzo kalah kali ini dikejutkan dengan kehadiran pembunuh suruhannya berlumur darah dan dor-dor pembunuh bayaran itu ditembak tepat di depan Myung-hee dan Han Sok. Vincenzo berhasil membalas grup Bubble atas kematian sang ibunda dengan epik. Saatnya ia dan gengnya membalas kroni grup Bubble dalam sebuah pertemuan yang dramatik. Hal penting dalam episode ini kemunculan sosok politikus calon presiden Pak Park yang diperankan oleh aktor kawakan Lee Kyung-yong. Karena pengaruhnya bisa membalikan keadaan, menjadikan Direktur Wusang Jaksa Wilayah mengangkat Jan Han-so sebagai Direktur Bubble untuk meredam suasana dan mengundang Interpol guna menangkap Vincenzo. Ending scene, Han Sok menembak Vincenzo hingga tergeletak. Seperti biasa, bagian dari trik dan rekayasa Vincenzo dan Pak Nam ya bisa ditebak, dan syukurlah. Muncul musuh baru, Pak Kim, sekretaris dari calon presiden yang menangkap Pak Choi, para biksu dan Somiri demi ingin mendapatkan emas dan file guillotine. Plot twist, emas di ruang bawah tanah sudah hilang. Sepertinya sudah dipindahkan Vincenzo yang bekerja sama dengan para biksu. Pemindahan dilakukan dengan kamuflase para biksu yang belakangan sering keluar. Terungkap identitas asli para penghuni Gemga Plaza yang selama ini mereka sembunyikan satu sama lain agar tidak mencolok. Cak Sajung yang tidak mematuhi perintah dibunuh oleh Vincenzo. Myung-hee memilih mengorbankan diri masuk penjara agar Jan Han Sok bisa keluar penjara untuk menghabisi Vincenzo. Hong Cha-yong dan Han So diculik oleh Jang Han Sok agar Vincenzo datang. Dalam insiden baku pukul, Han So yang coba menolong Vincenzo ditembak oleh Jang Han Sok. Ketika Vincenzo hendak ditembak, Cha-yong spontan menghalangi sehingga tertembak di bagian punggung atas dekat bahu. Cha-yong alhamdulillah selamat dari luka tembaknya. Sayang sekali Han So yang belakangan sudah sadar akan perbuatan salahnya dan mulai bertobat serta jadi adik yang baik harus mengorbankan diri untuk melindungi Vincenzo, dan dokter berkata maaf kami sudah berusaha. Cho Myung-hee mendapatkan ganjaran perbuatannya, dibunuh Vincenzo dengan cara yang menyakitkan ala senam Zumba. Demikian juga Jang Han Sok setelah sempat melukai Pak Lee berhasil disiksa Vincenzo dengan mendapatkan cara mati yang sesuai dengan perbuatannya. Vincenzo berakhir dengan happy ending. Setelah pergi setahun ke sebuah pulau dekat Malta, suatu hari Vincenzo mendatangi Korea dan bertemu dengan Cha-yong. Warga Gemga Plaza melanjutkan kehidupannya dan bersatu menjadi pembela yang tertindas.